Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita masih tetap di bagaimana membuat peramalan penjualan, tapi menggunakan perangkat lunak Excel. Ya, kalau yang kemarin atau yang tadi itu menggunakan manual, sekarang dengan menggunakan Excel. Kita simak di Excel berikut ini. Ya, saudara-saudara, ada tiga model ya. Kalau saya ke sini ya. Jadi ada tiga ya, growth, kemudian trend moment dan trend least square, yaitu bisa dikerjakan dengan Excel. Saya menggunakan trend moment dulu. Kalau secara manual, begini nih rumusnya. Anda lihat di buku, ini ada perhitungan-perhitungan matematis yang cukup rumit. Tetapi kalau dengan menggunakan Excel, saya kira cepat sekali. Jadi mungkin ini tidak usah Anda perhatikan yang ini, yang X ini tidak usah Anda perhatikan. Saya blok saja, tidak apa-apa ini. Ya, saya blok supaya nggak kelihatan. Atau saya kuning saja gini ya. Ini tidak usah diperhatikan. Putih aja putih. Nah, warnanya ini juga saya putih ya. Jadi hilang gini tidak apa-apa. Nah, artinya gini. Ini ada sekumpulan data penjualan sampai dengan 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Kemudian ini seperti biasa ini adalah kumpulan X-nya. Anda diminta untuk meramal tahun 2006 itu penjualannya kira-kira berapa dengan metode trend moment. Kalau di buku dengan perhitungan matematis, kalau di Excel sebenarnya sangat cepat sekali. Kita hanya butuh ini loh. Ini adalah fungsi. Kita jalankan fungsi ini, ya. Kita jalankan fungsi ini. F function. Di function ini kalau Anda punya Anda nih biasanya ada most recently used, all. Anda pilih all atau karena kita main statistik maka dipilih statistically. Terus Anda cari saja trend karena kita mau trend pasti ada trend. Nah, ini ada trend. Kita ambil trend selesai. Nah, di sini ada pilihan kita isikan data-data yang diminta untuk menghitung trend moment. Non-use itu artinya kumpulan data penjualan yang Anda miliki. Kan ini ya, saya sorot saja ini. Yang tanda-tandanya tidak usah karena hanya tahun 2001 sampai 2005. Kemudian non-X adalah ya kumpulan X selalu dimulai dengan 0. Dari sini ya, 0 sampai dengan 4. Kemudian new X itu berarti yang Anda cari tahun 2006 itu X-nya berapa? Karena sudah ditentukan 5. Nanti kalau 2007 berarti 6, 2008 berarti 7 gitu ya. Ini 5. Ya saya sorot aja di tempatnya, di lokasinya yaitu sel D7. Konstan tidak usah saya isi. Selesai, saya oke. 730.718. Ketemu trennya. Artinya tahun 2006 ramalan penjualannya adalah sekian dengan metode trend moment. Silakan Anda buktikan dengan perhitungan, Anda buka bukunya, nanti Anda akan nemu hasil yang sama. Jadi begitu cepatnya kita bisa memecahkan kasus peramalan dengan menggunakan program Excel. Sekarang saya akan beralih dengan tren yang model least square. Sebenarnya sama model least square dengan model trend moment ya. Lagi-lagi saya nggak akan menggunakan ini. Ekstrim saja, saya nggak akan menggunakan ini. Jadi ini saya blok, ya ini saya blok. Saya nggak akan menggunakan ini. Nah, nggak kelihatan ya. Saya akan menggunakan X saya sendiri. Ini saya pakai X saya sendiri. X saya adalah, saya mulai dari sini, dari 0 sampai dengan 4, kemudian tahun 2006 tentunya 5. Ya, tahun 2006 5, urutannya begitu. Lagi-lagi saya akan minta bantuan function. Ya, function, kali ini saya menggunakan function forecasting. Ya, ini pastikan ini statistically atau statistical atau all ya. Forecast, F ya, D, E, F, G. Nah, kita cari sampai muncul forecast. Ya, ini forecast, oke. Ya, supaya enak, saya taruh di sini. X itu berarti X yang baru. Oh, 5. Gini kan ya, sudah saya isi 5. Tahun 2006 itu X-nya 5. Urut karena 0, 1, 2, 3, 4. Ini total dari saya lewatin 5. X-nya ada di sel ini. Non-Y. Non-Y adalah penjualan dari 2001 sampai 2005. Totalnya tidak usah diikutkan. Kemudian non-X. Non-X-nya yang saya buat tadi ya. 0 sampai dengan 4.
yang saya buat baru. Selesai, saya klik, ketemunya adalah 1.028.000. Saudara-saudara, saya sudah menghitung secara manual sesuai dengan buku tahun 2006. Kalau cara saya hitung dengan manual dengan rumus ini, terus kita masukkan ketemunya Y sama dengan ini 950.000 ditambah 26.000 X, manualnya ketemunya 1.028.000. Saya menghitung manual sama dengan saya menghitung dengan fungsi Excel, ternyata hasilnya sama. Ya. Beralih yang berikutnya adalah bagaimana kalau growth. Nah, growth saya delete dulu. Growth juga sama. Growth itu menghitung berapa persentase market share misalnya, ini penjualan industri, ini penjualan perusahaan, kemudian market share-nya berapa. Market share ini kan sama dengan ini dibagi apa? Penjualan perusahaan dibagi dengan penjualan industri, itu katanya market share. Jadi ada pertumbuhannya. Nah, tahun 2004 itu dengan metode growth, dengan pertumbuhan, tren pertumbuhan, ini 2004 kira-kira penjualannya berapa ya? Kita bisa minta bantuan rumus manualnya ini, tapi kita bisa minta bantuan rumus lagi di Excel. Kita cari, kali ini kita cari growth. Karena kan judulnya growth. Tetap statistical, kemudian cari G. G growth. Oke, nah lagi-lagi non Y, selalu ditanyakan non Y. Kali ini market share ini ya. Nah, ini Y-nya, karena kumpulan itu. Kemudian X, saya sudah membuat X sendiri, 1, 2, 3. Ya. Non X, kemudian new X. New X-nya apa? Ini kan 4. Yang mau dicari kan 2004 kan X-nya 4. Terus, oke. Nah, tahun 2004 itu market share-nya adalah 13,31. Ini rumus ini sebenarnya, hasil ini sebenarnya selaras dengan ini. Selaras dengan rumus manual, PN sama dengan PO dikalikan dengan 1 ditambah I pangkat N. Ya, jadi demikian. Ya, selamat mencoba. Anda silakan belajar sendiri bagaimana mengkotak-kotik Excel digunakan untuk digunakan untuk menyelesaikan persoalan peramalan penjualan dengan cara statistik. Hasilnya nanti akan kita buat untuk membantu perencanaan penjualan. Jadi ada beda antara perencanaan penjualan dengan peramalan penjualan. Kalau peramalan penjualan kita menggunakan cara-cara statistik, kalau perencanaan penjualan kita menggunakan cara-cara yang lain yang itu dibahas di bab 5. Selamat belajar.